Banyak saingan, Bang. Yang namanya bisnis itu pasti banyak saingan. Saksikan terus Sam Dumas Channel dengan info yang update dan inspiratif. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sam Dumas Channel dimanapun berada, terima kasih yang sudah berlangganan. Untuk yang belum, yuk di subscribe, like, comment, share. Jangan lupa lonceng diaktifkan supaya mendapat info terupdate dari Sam Dumas Channel. Tips bagaimana memulai bisnis dengan modal yang kecil. Karena saya sendiri mengawali bisnis ini kurang lebih dari 5 tahun yang lalu lah, kurang lebih gitu ya. Itu saya pun hanya bermodalkan 3,5 juta. 3,5 juta itu sudah melingkupi semuanya, dari transport, dari biaya mau untuk transport di sini ataupun transport pengiriman barang. Karena saya di sini nggak ngecer, tetapi grosir. Nah, terus bagaimana Bang cara nyari barang yang murah dan berkualitas? Nah, di sini saya akan sedikit ngobrol bagaimana tipsnya. Nah, modal kecil itu bagaimana caranya supaya bisa besar? Tentunya dibutuhkan ketekunan dan keuletan. Jangan setengah-setengah. Berbisnis itu modalnya hanya satu, kemauan. Setelah ada kemauan, nanti kalian akan mengikuti. Setelah mau, pasti harus ada ketekunan untuk mengembangkan bisnis apa yang kita geluti selama ini. Begitu. Dan tip untuk bagaimana mengembangkannya adalah, satu, kita harus anggarkan. Hari ini kita harus belanja berapa? Jangan lebih. Tapi belanja itu adalah apa yang kita butuhkan. Yang paling laku itu apa? Jadi setiap minggu itu harus disurplus, diganti, diputar. Jadi di rumah atau di kios atau di toko, barang kita gak hanya itu saja, jadi selalu ada pembaruan. Tetapi kita juga harus punya target. Targetnya bagaimana Bang? Targetnya begini nih. Dalam seminggu kita dapat omset berapa? Misalnya kita dapat omset 700 atau 600. 100.000 itu harus disisihkan. Itu harus, wajib. Nah, 500 itu buat belanja kembali. Dengan cara seperti itu, Anda kumpulkan. Setelah hasilnya itu ada, gunakan kembali buat membesarkan itu usaha. Seperti yang saya jalani selama ini kurang lebih 5 tahun itu tadi, berbagai model usaha udah saya jalani, tetapi saya lebih cenderung, lebih cocok ke sendal sepatu karet. Nah, terus bagaimana Bang kalau misalnya kita ngambil barang banyak nih Bang? Pengirimannya bagaimana Bang? Ongkos kirimnya bagaimana Bang? Oke, akan saya jawab sedikit. Kalau barang banyak, beli banyak, dan bagaimana pengirimannya, itu biasanya ditentukan oleh daerah setempat. Ekspedisi apa yang paling murah dan cepat. Dan ongkos kirim itu udah pasti ditanggung oleh kita sebagai pembeli. Tetapi kalau kita datang langsung ke lokasi di mana kita belanja, itu akan banyak mengurangi kos yang harus kita keluarkan. Kalau untuk yang ada di wilayah, tapi kalau yang di daerah tetap harus menggunakan ongkos kirim. Dan itu bisa kita pilih ekspedisi apa yang sekiranya cocok untuk membangkitkan barang itu sendiri. Gitu. Banyak kok. Kita bisa melalui kargo, atau melalui ekspedisi,
atau melalui JNE atau JNT dan segala macam pengiriman barang. Itu banyak. Nah, di situ kita bisa menyesuaikan, kita bisa membandingkan mana yang harus kita pilih untuk mengembangkan bisnis ini. Gitu. Supaya bisnis itu tetap bisa berkembang dan membuahkan hasil, harus diperhitungkan secara matang. Tapi harga jual itu pun harus disesuaikan dengan daerah masing-masing. Contoh, kita beli di Jakarta, kita buang ke daerah mana nih? Misalnya ke daerah Lampung. Lampungnya daerah mana nih? Nah, tinggal misalnya ke Lampung, oke lah kita pilih Lampungnya daerah Bandar Lampung, misalnya paling terdekat dari Jakarta Bandar Lampung kan, atau Kalianda. Kita tinggal tentukan, aduh mal ekspedisi apa nih yang murah nih? Kita cari dulu, cari informasi dulu. Oh ini, ya kita pilih. Begitu. Jadi kita bikin seminimalis mungkin untuk biaya transportasinya. Karena sudah pasti dan tentu dari modal sandal itu atau sepatu itu yang kita beli, pasti masih disisipkan harga atau biaya transportasi masuk ke modal, supaya tetap bisa terjual dengan harga standar yang ada di daerah masing-masing. Mungkin para dunia bisnis, para pecinta bisnis mungkin paham hal seperti ini. Tapi untuk para pemula, mungkin harus bingung, aduh bagaimana ya? Modal cuma segini lagi bang. Tapi pengen usaha. Ada beberapa orang bertanya seperti itu ke saya di komen YouTube saya. Saya berusaha jelaskan sebisa saya. Bisa di situ kita menjadi reseller. Tetapi reseller itu sistemnya adalah tetap menerima barang berapa, misalnya 1 karung dengan modal sekian. Dari saya modal misalnya sekian, silakan Anda ambil untung sendiri. Dengan setoran bervariasi. Ada yang 2 minggu sekali baru store, atau mungkin seminggu sekali harus store karena perputaran untuk belanja. Dengan cara seperti itu kita sudah membukakan lapangan kerja buat saudara-saudara kita yang mau bergabung. Tentunya dengan keseriusan niat. Jangan baru jalan sedikit, aduh bang, susah nih bang, gak bisa masarin bang, banyak saingan bang. Yang namanya bisnis itu pasti banyak saingan. Tinggal bagaimana kita cara menjualnya, mencari pelanggan itu tadi. Contoh, seorang pekerja kantor ketemu orang, mencari orang, apalagi itu sales. Pegawai bank mencari orang, nasabah. Kita usaha nyari orang juga, pelanggan ke kita. Jadi kalau bisnis itu kuncinya satu adalah niat. Jika niat kita sudah ada, insya Allah modal bisa mengikuti dengan walaupun nggak harus modal besar. Saya modal pertama berbisnis hanya 3,5 juta. Sekali lagi 3,5 juta itu untuk semua-muanya. Tapi uang itu khusus untuk usaha. Jangan dicampur baur. Kalau dicampur baur ya nggak nutup, nggak ketemu. Tetap sulit untuk memutarnya. Jadi 3,5 juta itu benar-benar duit nganggur, bukan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan cara seperti itu, insya Allah kalian akan sukses untuk para pemula. Itu kalau mereka yang punya duit banyak sih, berapa aja hayo, apalagi buka toko yang gede sekalian. Siapa yang ngapain buka toko yang gede sekalian? Oke. Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian para pemula. Perhitungkan semuanya.
agar tidak rugi. Yang paling penting adalah survei lokasi terlebih dahulu. Harga-harga yang ada di daerah masing-masing. Masalah belanja, Anda bisa melalui online, bisa datang langsung ke toko grosirnya itu tadi. Pilih barang-barang terbaik dan yang laku di daerah Anda. Oke? Jangan lupa, ikuti terus Sam Dumas Channel yang selalu menginfokan berbagai info. Ada dunia bisnis, hiburan dan informasi, ada juga baksos. Semua terangkum dalam Sam Dumas Channel. Salam sukses dari Sam Dumas Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.